Membahas lebih lanjut bagaimana situasi terkini di DPP PDIP, kita juga akan sudah bersama kami Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat datang, Mas Toto. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Toto. Udah bahas pemilu. Iya. Ini kita semua sedang berharap-harap cemas. Akhirnya sudah diumumkan, akan diumumkan pada pukul 10 pada pagi hari ini siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Nah, ini angin sepertinya kita sudah berhembus begitu ya ke inisial M yang dugaan kuat adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Toto? Iya, ini pasti akan mengingatkan orang pada apa yang terjadi 5 tahun lalu. Ya. Ada sebuah peristiwa besar yang saya harus katakan tidak cukup baik saat itu buat Prof. Mahfud, karena di injury time kemudian sudah siap di satu restoran, tapi yang kemudian diumumkan orang lain. Ya, semoga itu hanya jadi peristiwa satu kali saja ya, dan memang ini mungkin waktu yang terbaik buat Prof. Mahfud gitu akhirnya mendapatkan kesempatan karena tapi mungkin agak berbeda ya kalau kita lihat tadi kan sudah jelas akan datang ke sana, bocoran dari beberapa TPN juga sudah menyebutkan inisial, makanya M. Sandiaga Uno, M Sandiaga Uno. Dan kalau kita lihat ada proses yang tidak terlalu mengagetkan sekali. Nama Prof. Mahfud dalam beberapa hari terakhir lah memang sudah mulai tersebut. Kalau kita lihat juga misalnya kode-kode yang muncul dalam sosmednya Ganjar Pranowo ya, misalnya nama-nama yang disebut misalnya antara Mahfud, Sandi, RK, yang saya ingat terakhir postingan itu kalau tidak salah 2 bulan lalu memang sempat berdua dengan Prof. Mahfud dan itu diposting oleh Mas Ganjar sendiri. Saya pikir itu sebuah kode bahwa Mas Ganjar sendiri sudah memilih secara chemistry, kenyamanan ada dengan siapa, dan latar belakang karakter memang sudah bisa diterka juga. Mas Tama Lama sebagai aktivis anti korupsi saya pikir cukup mengerti kesesuaian karakter ini memang paling mudah didapatkan chemistry-nya itu antara Ganjar dengan Mahfud dibanding nama-nama lain yang juga sering muncul. Jadi kalau kita lihat sifat atau karakter anti korupsi ini kan sangat kuat di keduanya. Ya belum lagi berbicara mengenai Jogja. Dua-duanya ini kan memang lama menjadi aktivis di Jogja juga. Sama-sama dari UGM juga ya? Sama-sama dari UGM juga. Dan kalau kita lihat baik persinggungan, pendukung-pendukung Prof. Mahfud banyak yang kemudian menjadi pendukung Mas Ganjar. Kalau kita lihat dari postingan-postingan sosmednya. Karena tadi, 2 isu tadi. Satu, anti korupsi. Yang kedua, komitmen terhadap keberagaman tadi. Yang ketiga, mungkin kalau mau berbicara, dua-duanya ya pemimpin yang tanda kutip sederhana ya. Bukan yang bisa dikatakan dandy, lalu kemudian cenderung elitis. Dua-duanya ini karena satu dari HMI, satu dari GMNI. Dua-duanya aktivis yang saya pikir sama-sama di bawah payung Cipayung, aktivis Cipayung namanya. Aktivis Cipayung. Dan kemudian kalau kita lihat juga isu-isu yang dikedepankan mungkin dengan kapasitas yang berbeda ya, karena Prof. Mahfud memang sektoral di bidang hukum, bahkan pernah jadi ketua MK. Mas Ganjar ada di bidang eksekutif, tapi bicara tentang reformasi birokrasi, transparansi, penegakan hukum, saya pikir memang ada kesamaan isu yang dimiliki oleh mereka sebagai agenda prioritas. Dan dari sisi pengalaman menurut saya menarik, dua-duanya kaya sekali, baik dalam konteks aktivis Cipayung tadi, GMNI dan HMI, kedua-duanya juga bisa dilihat lengkap ya. Mas Ganjar ini pernah di legislatif, DPR, lalu kemudian eksekutif, ingin menapak eksekutif yang lebih tinggi, begitu kan. Pak Mahfud, Prof. Mahfud ini dalam usia yang sangat muda sudah jadi Menhan. Dan dia belajar langsung ini dari Gus Dur gitu ya. Lalu pernah jadi ketua lembaga yudikatif. Yang saat itu marwahnya masih bagus. Belum muncul tuh isu mahkamah keluarga. Yang ketiga pernah bahkan ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Jadi ketika berbicara keberlanjutan pun keduanya punya portfolio, bukan sekedar punya billboard menunjukkan dekat dengan presiden, lalu kemudian merasa dirinya paling disayang presiden, ingin menggait anak kandung presiden. Portfolio mereka lah yang menunjukkan mereka punya kemampuan dan kapasitas untuk bicara keberlanjutan. Iya, pada tahun 2019 lalu dan pada 2024 ini tentu saja ada
perbedaan situasi dan kondisi ya Mas Toto ya. Kira-kira kalau dulu kita melihat kombinasi antara nasionalis dan religi begitu ya, antara Pak Jokowi dan Mahfud Amin, ya itu menjadi model yang coba untuk diajukan gitu kan kepada kita semua. Dan saat ini kita melihat tidak ada kombinasi itu. Tanggapan Anda seperti apa? Ada dong. Nanti kalau kita lihat bajunya pun Prof Mahfud itu warna hijau. Hijau ya. Dan Prof Mahfud itu representasi NU yang sungguh. Bahkan kalau kita lihat dari latar belakang kesantrian beliau, bagaimana ketika sekolah dari SD, lalu kemudian sampai S1 di UII dan UGM, beliau sangat memiliki latar belakang kesantrian sangat kuat. Bahkan pernah menjadi anggota PKB misalnya selama 10 tahun kalau saya tidak salah sampai 2008. Lalu kemudian juga beliau ini Gus Durian dalam arti yang sungguhnya orang yang sangat dekat dengan Gus Dur, menjadi kabinet dari bagian pemerintahan Gus Dur juga, dan sampai sekarang komunikasi dengan PBNU termasuk PKB, beliau bisa disebut sebagai salah satu jembatan. Jadi menurut saya malah ini sangat hijau. Yang membedakan yang menarik adalah ketika kita melihat kombinasi Mas Ganjar dengan Prof Mahfud, betul secara ideologi ada kelengkapan antara nasionalis dengan religius. Tapi tidak berhenti pada simbol ideologi. Kedua-duanya seperti yang kita bahas tadi, mereka punya pengalaman teknokratis. Sehingga ini ideologi yang bekerja, bukan berhenti pada level simbol. Tidak berhenti menjadi solidarity maker, itu iya. Tapi kemudian siap untuk bekerja, karena dengan latar belakang yang berbeda dari Mas Ganjar dengan Prof Mahfud, dua-duanya sudah teruji secara teknokratis. Dan kita tahu yang kita butuhkan dalam kondisi sekarang bukan sekedar simbol. Ideologi. Itu kita sepakat ya, bahwa simbol ideologi, persatuan itu harus. Tetapi mereka tidak berhenti sampai situ. Mereka bisa langsung hari pertama ngerti cara kerja. Karena yang satu pernah jadi kepala eksekutif di level daerah, yang satu pernah menjadi bagian dari menteri, mengerti cara kerja dari bidang yudikatif dan lain-lain. Buat saya ini kombinasi yang sangat lengkap, dan ya secara subjektif saya harus mengatakan pilihan paling memiliki kualitas dari nama-nama yang ada untuk bisa bekerja dengan baik itu adalah Prof Mahfud buat Mas Ganjar. Kalau Anda melihat kombinasi antara Mas Ganjar dan Prof Mahfud ini, kalau dari hitung-hitungan elektabilitasnya seperti apa? Ya, Prof Mahfud di survei Carta Politika terakhir ada peringkat 3 besar ya. Beliau hanya kalah dari Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Tapi ada catatan menarik. Tingkat pengenalan dari Prof Mahfud itu paling rendah dibandingkan dengan nama-nama tadi. Karena Prof Mahfud ini bukan tokoh yang katakanlah ngepop. Beda dengan Sandi dengan RK begitu ya. Sosmednya tidak seaktif RK atau Sandi. Beliau sosok yang berbicara langsung pada level substansi. Tapi kita tahu ketika ada momen menunjukkan nilai-nilai yang beliau percaya, itu langsung ramai dalam perbincangan di sosial media, bahkan anak-anak muda. Kalau kita ingat dalam sebuah rapat dengan Komisi 3, saya lupa beberapa bulan lalu ya, Tama ya, dan kita tahu itu ramai bukan hanya di orang-orang hukum, itu menjadi isu yang diperbincangkan viral ya beberapa hari menurut saya. Karena apa? Karena ada nilai-nilai yang selama ini dianggap diacuhkan dalam konteks penegakan hukum, pemberantasan korupsi, termasuk keberanian untuk berargumentasi dengan teman-teman DPR RI. Itu beliau menunjukkan hal yang berbeda gitu di situ. Itu yang menurut saya menjadi kelebihan dari Prof Mahfud secara elektoral. Betul dia tidak ada di nomor 1, tetapi modal-modal besar yang dimilikinya apabila kemas dengan baik, di blow up dengan cara yang baik, seperti modal latar belakang NU. Lalu kemudian kalau bicara kedaerahan, bukan hanya Jawa Timur. Prof Mahfud ini cenderung agak merata. Ridwan Kamil tinggi, tapi dia hanya menggumpal di Jawa Barat saja. Atau Sandi misalnya hanya di Sumatera dan Sulawesi. Sementara bicara Prof Mahfud, sebagian Sumatera ada yang kuat, Jawa Timur kuat sekali, Jawa Tengah kuat sekali, Jogja bahkan nomor 1, Jawa Barat pun tidak buruk, hanya kalah dengan Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno misalnya, dan daerah-daerah minoritas itu juga sangat apresiasi kalau saya baca di survei terhadap Prof Mahfud, karena mungkin latar belakang beliau sebagai Gus Durian dan sikap tegas beliau yang menempatkan aspek hukum di atas aspek-aspek yang lain. Iya. Nah, kalau kita tadi mengutip keterangan dari Mas Toto bahwa ini memang Prof Mahfud ini kan
kurang ngepop gitu ya Mas ya. Nah, Mas Tama sebagai bagian dari TPN ini Nanti tugasnya Tama. betul, makanya ini menjadi tugas dari Mas Tama ini. Kira-kira strategi apa gitu yang akan digunakan dari TPN jika nantinya memang Ganjar Pranowo benar-benar gitu ya berpasangan dengan Mahfud MD. Belum boleh mendahului ini ya. Belum. Tunggu jam 10 ini, Mas. Iya, kita sedikit berandai-andai ya. Nah, seperti apa nih Mas Tama? Iya, kalau soal Strateginya. strategi kan tentu itu masih harus dibicarakan ya dengan tim tim media center dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi melihat Prof Mahfud ini dia hanya perlu ruang saja. Kalau momentumnya, karakteristiknya dia viral itu memang bawaan sepertinya, gitu ya. Bawaannya aja dia, gitu ya. Emang begitulah habitatnya. Keberaniannya, kemudian dia mendobrak sana sini. Kita lihat misalnya soal penanganan perkara Sambo. Ya. Siapa yang paling keras mendobrak itu? Cuma kan problemnya itu tidak dikapitalisasi. Oh ini loh cawapres kita, yang ini loh orangnya. Enggak, Ya. dia hanya udah saya kerja, ini macet saya dobrak. Ini ada uang ratusan triliun misalnya, yang ada dugaan kuncian uang, ini saya dobrak dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ini hanya butuh momentum saja, dan boleh jadi pasca diumumkan kalaulah memang betul menjadi cawapres, tentu itu akan secara otomatis meningkatkan popularitas beliau. Jadi saya rasa hanya tinggal nunggu momentum saja. Ya. Gitu. Nah soal yang lain-lain tentu nanti akan kita bicarakan lagi lebih teknis. Tapi yang pasti kita juga melihat Prof Mahfud ini kan sepertinya santri yang sedang bertualang di yudikatif, eksekutif, begitu ya, legislatif ya, di semua kekuasaan itu dia sedang bertualang. Jadi santri sebetulnya. Jadi identitas dia sebagai seorang Muslim begitu ya, ya ada di sana gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini nggak ada soal nasionalis dan religius, nggak ada, saya rasa nggak. Karena kebetulan saja dia lewat di semua tempat itu dan dia paripurna di bidang itu. Kalau kita bicara MK ya, saya bilang tadi dia itu menjadi ketua MK. MK itu kalau kita lihat dari perspektif hukum, dia adalah begawan hukum. Begawan hukum itu orang yang udah selesai belajar hukumnya, selesai mengabdinya, udah nggak ada pikiran lagi yang lain-lain. Ini itu MK dulu maksudnya? MK dulu. MK dulu, oke. Ini sejatinya MK, Mas. Idealnya MK. Kalau yang terbaru kan kita masih belum perlu melihat lebih jauh lah kira-kira begitu. Ada perubahan-perubahan yang di luar dari kendali. Nah, kemudian kan memang kita tahu bahwa pemilih muda ini kan menjadi sebuah ceruk yang cukup besar gitu rupanya ya. Dan kita tahu kalau dibandingkan ya beberapa calon yang lain, misalnya tadi Mas Toto bilang ada RK Sandiaga Uno yang memang sudah dari awal mengelola kanal-kanal sosial medianya gitu ya untuk menarget langsung kawan-kawan muda ini, dan itu belum termanfaatkan dengan baik oleh Prof Mahfud MD ini. Nah, memang apakah nantinya teman-teman dari TPN ini juga akan melakukan strategi yang sama? Sudah pasti akan Sudah dikelola. pasti? Akan dikelola dengan sebaik-baiknya. Ini kan tidak melakukan make up ya atau makeover seseorang yang bukan siapa-siapa, yang kerja biasa jadi luar biasa, enggak. Udah luar biasa kerjanya, hanya tinggal butuh resonansi dan ruang-ruang bagi dia untuk bicara dengan predikat sebagai cawapres. Itu aja bedanya. Jadi saya rasa ini sudah natural dan pasti ya, kalau soal kerja-kerja tim penangan sudah pasti akan melakukan banyak strategi. Tapi dengan modal yang ada, saya rasa sudah cukup begitu ya. Kalau kita bicara soal isu integritas, siapa di antara kedua ini yang punya masalah? Nggak ada masalah. Soal pengetahuan di bidang isu penegakan hukum, nggak ada masalah juga. Dan yang paling penting pemimpin itu adalah keberanian itu. Dua orang ini kalau ngomongin keberanian, kita bisa adu dengan calon-calon yang lain. Kira-kira begitu. Soal ketegasan juga sama. Kita bisa adu dengan calon-calon yang lain. Jadi kita dalam posisi yang sangat confident, kalaulah betul memang Prof Mahfud akan menjadi cawapres diumumkan pada hari ini. Nah, kalau dari Mas Toto, kira-kira kalau untuk merebut gitu ceruk dari kawan-kawan muda ini seperti apa ini? Apa yang harusnya dilakukan oleh TPN ini untuk mengolah atau mengelola isu yang dapat menarik bagi pemilih muda? Iya, memang harus diakui ya, dalam era sosmed, era digital, ada dua fakta yang bisa terbentuk. Fakta yang sungguhnya
dengan fakta yang terbangun karena persepsi dari instrumen bernama sosial media. Kita melihat faktanya 30 detik Reels, hanya melalui 1 menit TikTok misalnya. Kita harus akui ada hal seperti itu yang menyebabkan makanya demokrasi ini terasa semu ketika bicara mengenai pembentukan persepsi. Dan apakah itu bisa dilawan? Tidak bisa. Disrupsi itu pasti terjadi. Dan itu yang menyebabkan faktor pakai baju apa kemudian menjadi penting. Gaya berbicara menjadi penting. Kacamata yang dipakai menjadi penting. Orang bisa langsung ngezoom sepatu kita. Ini mungkin kita ketutupan gitu. Tapi itu katakanlah ya, ada image anak muda energik yang harus tampil juga disimbolisasikan oleh capres atau capres cawapres ya. Kita sudah punya Mas Ganjar dengan bagaimana dia berolahraga, gayanya, orang bicara dia ganteng dan lain-lain. Tapi kan kita sepakat, kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Bahkan untuk Mas Ganjar pun, kelebihan itu jangan kemudian berhenti untuk dia bisa menampilkan isinya seorang Ganjar Pranowo apa. Nah, saya senang melihat ada kombinasi antara sosok seperti Mas Ganjar yang memang sudah given menarik ya, menjadi sebuah kemasan, didampingi oleh sosok Prof. Mahfud yang ketika berbicara persepsi ada di level yang berbeda tadi dibanding orang-orang yang sekedar berbicara misalnya penampilan saja gitu. Prof. Mahfud tadi Tama menggunakan istilah gaya berbicaranya, lontaran pikirannya itu sudah potensi viral. Walaupun tidak harus bergaya. Dia harus bergaya, betul. Dia viral karena apa yang diungkapkan. Karena positioning dia ketika berani mengambil sikap, termasuk bahkan ketika melawan arus. Dan yang menarik dari Prof. Mahfud ini kan nuansa melawan arusnya itu tetap ada walaupun dia ada di luar sistem, ataupun dia ada di dalam sistem begitu kan. Itu yang menurut saya kan langka di Indonesia ya. Ketika kita terus-menerus berbicara santun yang penting, sopan, banyak senyum, tapi korupsinya terus memburuk, indeks persepsi korupsi misalnya. Dan Prof. Mahfud kan selalu ada dalam sejarah itu dan tidak pernah cacat menurut saya ya. Kalau kita bicara mengenai karakter lain yang menurut saya juga menarik adalah dua-duanya punya karakter karena latar belakang aktivis. Ini bisa nih ngemper, mendengarkan orang, tapi tidak berhenti pada level kepemimpinan yang bottom up. Mendengarkan aspirasi tentu saja pendekatannya bottom up. Tapi ketika dia sudah yakin dengan apa yang menjadi keputusan, dua-duanya ini karakternya sangat firm. Makanya dua-duanya ini like or dislike-nya gede. Saya harus katakan seperti itu. Ganjar dengan Prof. Mahfud, itu dua-duanya bukan sosok yang bisa menyenangkan semua pihak. Makanya yang menyerang pun juga banyak ya. Beda saya kasih perbandingan dengan Mas Anies. Mas Anies cenderung ada di level comfort zone. Ketika berbicara safety, lebih safety gitu ya. Dan apalagi Pak Prabowo kadang-kadang tidak mau menjawab misalnya gitu kan. Ini kombinasi yang ya, tapi memang ini tugasnya TPN nanti. Menurut saya Ganjar Mahfud ini lumayan akan bikin roller coaster pada saat masa kampanye. Dan itu harus diimbangi oleh teman-teman TPN gitu. Selain jadi roller coaster karena ini dua-duanya memang karakternya kan sama-sama kuat ya Mas ya. Striker lah kalau di sepak bola gitu. Penyerang semua ini. Striker, penyerang semua ini dua-duanya. Nontonnya seru gitu kan. Betul, kalau kita lihat dua-duanya ketika menjadi dua individu yang punya karakter yang sama-sama kuat di dalam menjalankan sebuah pemerintahan ini, apakah ada ya semacam ketakutan nantinya? Ya kita tahu istilah seperti kembar. Nah, tidak boleh ada matahari kembar di satu bumi begitu ya. Tanggapan seperti apa, Mas Toto? Iya, kalau kita bicara matahari kembar itu lebih mungkin terjadi biasanya ketika ada pasangan yang dipaksakan. Kenal aja baru. Nggak pernah ngobrol-ngobrol. Sejarahnya kan tadi kita sudah bahas, ternyata sangat panjang nih Prof. Mahfud dengan Mas Ganjar, sejarah perkenalannya, kesamaan idenya, ruang waktu untuk diskusinya itu udah panjang sekali. Sehingga itu akan memperkecil kemungkinan untuk terjadinya matahari kembar. Yang kedua, matahari kembar juga mungkin terjadi ketika kedua-duanya punya gambaran tentang Indonesia sebenarnya berbeda. Tapi karena dalam konteks koalisi dipaksakan untuk kepentingan mencari kekuasaan, yang penting menang, lalu kemudian hari pertama governing mereka sudah berbeda. Di situ akan mereka memiliki narasi yang berbeda-beda. Mohon maaf ya, itu terjadi misalnya pada Pak JK dengan Pak SBY, misalnya pada saat 2004 misalnya. Saya tidak melihat ada ruang minimal secara ideologi dan pola pikir mengenai Indonesia ke depan yang memungkinkan dengan mudahnya mereka akan menjadi entitas yang terpisah sehingga matahari kembar itu juga akan terjadi gitu ya. Jadi
Saya dibandingkan kalau misalnya kita lihat dengan nama-nama lain tadi yang cenderung masih muda, targetnya ingin menjadi capres juga. Prof Mahfud kan kita lihat dari awal, bahkan ketika 2019 pun beliau memang katakanlah memiliki keinginan untuk naik lebih tinggi. Beliau sepertinya memang memposisikan diri hanya untuk menjadi cawapres, bukan untuk menjadi capres. Mungkin menyadari bahwa usianya banyak yang lebih muda, kesempatan saya berikan, tapi saya mau masuk untuk membackup. Kalau di Mas Tama sendiri seperti apa tanggapan Anda, Mas? Ini kemungkinan yang terjadi adanya fenomena matahari kembar ini, Mas? Saya rasa kecil kemungkinannya, Mas. Karena setiap kedua orang ini punya karakteristik, walaupun sama-sama kuat, sama-sama striker, tapi dia punya expertise yang beda-beda. Misalnya ketika bicara soal aturan mana di negara kita yang sedang bolong aturan hukumnya, pasti Mas Ganjar akan membutuhkan waktu untuk mempelajari itu. Prof Mahfud tinggal tunjuk. Dan itu masalahnya banyak sekali. Dan saya percaya dia pasti akan sibuk dengan itu. Gak ada waktu dia untuk mikirin gimana caranya untuk menggerus kekuasaan dan sebagainya. Saya rasa dua-duanya punya expertise yang beda-beda. Sisi lainnya misalnya ketika ngomongin soal bagaimana soal ekonomi kreatif. Bagaimana misalnya nih lapak-lapak sosial media, e-commerce segala macam bisa berkembang di zaman sekarang. Itu pasti Mas Ganjar yang lebih ngerti. Prof Mahfud akan butuh waktu. Jadi saya rasa kedua orang ini akan saling melengkapi karena memang cover areanya besar banget negara kita ini yang perlu dibenahi gitu ya. Jadi saya akan melihat, justru lebih melihat soal itu. Mereka punya wilayahnya masing-masing dan kemudian soal keinginan menggerus matahari kembar, saya rasa sudah terjadi. Ya, Prof Mahfud sebagai Menko Polhukam juga tidak ada upaya apapun begitu ya untuk menggerus kekuasaan. Dia menjalankan fungsinya, diperintahkan sebagai apa, tanggung jawabnya apa, itu yang dia selesaikan. Jadi saya rasa kedua orang ini ke depan akan bisa membagi wilayah-wilayah mana yang menjadi tanggung jawabnya dan itu perlu untuk diselesaikan begitu ya. Jadi saya nggak melihat atau kecil sekali kemungkinannya adanya gesekan karena matahari kembar. Gitu ya. Nah kalau Mas Toto, ini kan kita melihat memang jejak rekam dari Prof Mahfud ini hampir tidak terlihat ada celah di berbagai pemerintahan dari zaman Gus Dur, kemudian SBY, kemudian Pak Jokowi ya. Ini selalu ada di dalam pemerintahan. Menurut Anda apa yang membuat beliau bisa berada di situ? Iya, latar belakang ya. Dan kita bisa lihat dari penampakan keseharian misalnya. Tidak banyak yang tahu istrinya Prof Mahfud siapa, anaknya siapa. Anaknya itu ada 2 yang setahu saya adalah dosen juga. Jadi memang beliau dengan panggung yang besar menjadi pejabat terus-menerus. Tapi di sisi lain menunjukkan bahwa bagian dari keluarga saya tetap ikut dalam passion untuk mengajar, berbagi kepada orang. Dan ketika masih ada dalam lingkungan kampus kan ada dunia yang berbeda yang mungkin membuat itu menjadi penetralisir. Di satu sisi Prof Mahfud melihat keberlimangan kekuasaan, di sisi lain keluarganya masih menjadi pengajar. Itu menurut saya kombinasi yang bagus buat kemudian orang tetap bisa dalam track lurus ya ketika menjadi pejabat terus-menerus pun. Agak menarik, Mas Ganjar juga sama. Walaupun gayanya mungkin terlihat, kalau Ganjar ini kan kalau kita googling ya agak menarik tuh. Banyak yang nyari misalnya tulisan apakah Ganjar keturunan bule gitu. Itu ada. Itu kan brand association kalau kita bicara di googling ya. Karena rambutnya putih, tingginya 180 lebih dan lain-lain. Tapi di sisi lain kalau kita perhatikan, saya kaget juga ngobrol dengan orang-orang yang sering bertemu dengan beliau di Jakarta. Misalnya ada satu fakta, selama jadi gubernur, kalau ke Jakarta tidak pernah sekalipun nginep di hotel. Wah, saya bilang, sayangnya nggak pengen tahu nih TPN nih, misalnya betul. Bukan cerita yang di blow up gitu kemudian. Tidak pernah sekalipun, saya kaget juga. Apakah ada makna di situ atau pencitraan? Enggak. Kalau memang saya kenal dengan banyak misalnya orang-orang yang bergerak di bidang protokoler pejabat ya, nginep di hotel bintang 5 membawa rombongan keliling Indonesia sudah kunjungan, itu jumlahnya besar sekali. Betul. Dan itu contoh yang tidak baik dalam konteks penggunaan anggaran yang akan diikuti oleh birokrasi di bawahnya. Jadi ada kesamaan sikap di situ yang saya lihat. Ya kalau Mas Ganjar, saya lihat manifestonya penjelasannya karena dari ayah dan ibunya. Saya tidak tahu ya dengan Prof Mahfud, tapi dua-duanya juga misalnya kita lihat kepala keluarga yang baik. Tidak pernah ada isu-isu miring. Dan saya pikir itu cukup berpengaruh dalam konteks dukungan keluarga, konsistensi nilai yang didorong oleh keluarga juga, itu yang biasanya akan menjaga seseorang ketika sudah berkuasa dan tidak berubah. Iya.